Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nurul, Rida Resti, Rifani, dan saya Lutfi. Di sini kami akan membahas materi mengenai artikel ilmiah. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan untuk diperhatikan video ini. Sebelum menuju materi artikel ilmiah, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Untuk pengertiannya, nah apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah merupakan kegiatan tulis-menulis yang didasarkan pada teori dan metodologi yang jelas. Dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah ini, kita terlebih dahulu harus memahami hakikat dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat nanti. Mengingat, karya tulis ilmiah ini adalah termasuk ke dalam tulisan akademik, maka ia berbeda dengan tulisan-tulisan biasanya atau teks non-akademik. Pada hakikatnya, karya tulis ilmiah ini merupakan sebuah tulisan yang berisi serangkaian dari hasil pemikiran seseorang dan biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah tim. Karya tulis ilmiah ini berisikan fakta yang dimana fakta tersebut selain dapat dibuktikan kebenarannya, ia juga dapat dijadikan sebagai dasar dari pembuatan sebuah kesimpulan. Untuk penjelasan selanjutnya adalah mengenai karakteristiknya. Untuk karakteristiknya, karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa karakteristik. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan haruslah baku, yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, sikap penulis harus objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kalimat atau kata dengan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti. Yang ketiga adalah struktur sajian yang sangat ketat. Biasanya terdiri atas bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Untuk nomor 4, komponen karya tulis ilmiah yang bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya tulis ilmiah ini mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan juga daftar pustaka. Nah, yang tadi itu kan tentang karakteristik dari karya tulis ilmiah. Sekarang untuk tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah. Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan sebuah ide. Maksudnya, pokok permasalahan yang ada di dalam karya tulis ilmiah ini bertujuan agar lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca, maka si penulis membuatnya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Yang kedua, untuk melatih kemampuan menulis kita sebagai seorang mahasiswa. Yang ketiga, sebagai tradisi ilmiah. Maksudnya, dalam pendidikan di bangku kuliah seperti sekarang, kita sering mendapatkan tugas untuk membuat karya tulis ilmiah ini, seperti makalah contohnya. Dan untuk yang terakhir adalah sebagai tugas akhir. Dalam pendidikan di universitas, karya tulis ilmiah ini menjadi salah satu persyaratan dalam kelulusan, seperti skripsi pada mahasiswa S1, tesis untuk mahasiswa S2, dan disertasi untuk mahasiswa S3. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, karya tulis ilmiah ini dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah populer ini tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Sebab, artikel ilmiah populer ini lebih bersifat umum serta untuk konsumsi publik. Dinamakan artikel ilmiah populer karena ini ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau pembaca khalayak atau publik. Oleh karena itu, aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat dan biasanya artikel ilmiah populer ini dimuat pada surat kabar dan majalah. Yang kedua, ada artikel ilmiah. Untuk artikel ilmiah ini bisa ditulis secara khusus dan bisa juga ditulis berdasarkan hasil penelitian, misalnya skripsi, tesis, dan penelitian yang lainnya, tetapi dalam bentuk yang lebih praktis. Artikel ilmiah biasanya dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah ini memiliki khas dalam penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Artikel ilmiah ini bukan sembarang artikel. Oleh karena itu, artikel ini memiliki beberapa persyaratan sebelum dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Pada setiap komponen artikel ilmiah ini ada perhitungan bobot.
Oleh karena itu, jurnal ilmiah ini dikelola oleh para ilmuwan terkemuka yang ahli dalam bidangnya. Dan jika artikel ilmiah ini diterbitkan pada jurnal, maka keilmuannya sudah diakui. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah yang lainnya akan disampaikan oleh Saudari Rida Resti. Selanjutnya yang ketiga ada kritik. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif. Tidak hanya untuk mencari kesalahan saja pada kritik, tetapi juga menampilkan kelebihan atau keunggulan karya tulis ilmiah itu seperti apa adanya. Yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya, yaitu seperti perkumpulan atau pertemuan yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima ada makalah. Lazimnya makalah dibuat melalui kedua cara berpikir tersebut, tetapi tidak menjadi soal manakala disajikan berbasis berpikir deduktif saja atau induktif saja. Yang penting tidak berdasarkan opini belaka. Makalah dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling soft dari jenis karya tulis ilmiah lainnya. Selanjutnya yang keenam ada disertasi. Disertasi yaitu paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen, yaitu seperti pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat doktor. Gelar doktor dimungkinkan manakala mahasiswa S3 telah mempertahankan disertasi di hadapan Dewan Penguji. Disertasi yang terdiri atas profesor atau doktor di bidang masing-masing. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan keilmuan orisinil di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis terinci. Selanjutnya ada resensi. Resensi yaitu karya tulis ilmiah yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku yang disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal untuk memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif, sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas patut dibaca atau tidak. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Dalam pengerjakannya, pembimbing berperan mengawal dari awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan mempertahankannya pada ujian skripsi. Dan yang kesembilan ada tesis. Tesis merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih tajam dan dalam dibandingkan dengan skripsi. Dalam penulisan tesis ini bertujuan untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Tesis ditulis bersandarkan kepada metodologi, yaitu metodologi penelitian juga metodologi penulisan, yang standarnya digantungkan kepada institusi, terutama pembimbing. Dan yang ke-10 ada esai. Esai atau karya tulis ilmiah yang bersifat relatif pendek ini membahas suatu subjek atau masalah yang dari sudut pandang penulisnya. Opini atau sudut pandang penulis ini berperan sentral dalam suatu esainya. Selanjutnya ada sistematika penulisan artikel ilmiah yang berisikan pertama ada judul. Judul ini memuat maksimum 12 kata. Nah, judul yang baik ini bersifat singkat, padat, jelas, mudah dimengerti, informatif, dan tidak bertele-tele, serta mengarah kepada topik yang akan dibahas. Yang kedua, ada identitas penulis, yaitu berisikan nama dan alamat penulis yang bertujuan untuk pengindeksan agar tidak diakui oleh orang lain. Dalam penulisannya juga tidak perlu disertakan dengan gelar penulisnya. Lalu yang ketiga ada abstrak yang terdiri atas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekitar 250 kata yang mencakup penggambaran secara keseluruhan dari mulai latar belakang, tujuan, manfaat, metode, hasil, dan simpulan secara ringkas dan singkat. Selanjutnya ada kata kunci. Nah, ini berisi mengenai ide-ide maupun konsep dasar mewakili bidang tersebut. Nah, kemudian ada pendahuluan. Ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil penelitian terdahulu. Dengan begitu, arah penelitian atau artikel ilmiah akan lebih jelas. Nah, selanjutnya ada metode. Metode ini menjadi alur di mana
penelitian harus memperoleh data yang sesuai, kemudian sebagai alat analisis terkait pengumpulan bahan-bahannya. Nah, dengan begitu akan lebih mendetail tentang sejauh mana pembuktian antara teori dengan realita. Seperti itu. Kemudian ada hasil ini dapat disajikan dalam bentuk gambar, tabel maupun grafik. Nah, kemudian ada pembahasan. Pembahasan ini lebih ke menguraikan teori yang digunakan serta membandingkan penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan ini penegasan keseluruhan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan. Nah, seperti itu. Kemudian ada ucapan terima kasih. Nah, ucapan ini ditujukan untuk para tim yang sudah berkontribusi menjalankan penelitian atau misalnya kesediaan data maupun teknis lainnya. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah referensi yang diambil oleh penulis. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.